Richard Philip merupakan seorang kapten kapal. Kini ia tengah bersiap untuk pergi berlayar dari wilayah Oman menuju wilayah Kenya. Sementara itu di Somalia, terlihat seorang pemuda yang bernama Muse tengah tertidur, lalu dibangunkan oleh temannya, diberitahu kalau para penguasa telah datang. Muse segera berangkat berlayar, memilih para krunya yang terdiri dari Bilal, Elmi, dan Naji. Kini Kapten Philip tiba di kapal Max Alabama yang akan ia bawa. Kapten Philip meninjau rute yang akan mereka lewati, dan ternyata mereka harus melewati area perairan Somalia yang terkenal dengan para bajak lautnya. Oleh karena itu, Kapten Philip meminta mengunci semua pintu untuk mengantisipasi kalau ada pembajakan kapal. Sekarang Max Alabama pun memulai pelayaran mereka. Kapten Philip melakukan simulasi latihan, semisal terjadi aksi pembajakan. Come on, guys. Tak lama kemudian, Kapten Philip melihat radar yang tengah mendeteksi dua objek kecil yang kini datang ke arah mereka. Kapten Philip langsung meninjau keluar, dan yang mengejutkan, ia melihat dua buah kapal. Untuk memastikan itu merupakan sebuah ancaman atau bukan, Kapten Philip menyuruh untuk mengubah rute kapal saat ini. Dan ternyata, kedua kapal tersebut tetap datang ke arah mereka. Dan dapat dipastikan kalau itu adalah kapal perompak yang ingin membajak kapal mereka. Kapten Philip lalu menghubungi pemantau perairan untuk meminta pertolongan. Namun mereka mengira itu merupakan kapal nelayan biasa. Kesal karena hanya mendapatkan jawaban tersebut, Kapten Philip memberi perintah untuk siaga dan menegaskan kalau ini bukanlah sebuah latihan. Get the crew back to the muster stations. Return to your muster station. This is not a drill, this is a real... Kedua kapal perompak tersebut sekarang sudah semakin dekat dengan Max Alabama. Kapten Philip sengaja melakukan komunikasi lewat jaringan terbuka agar bisa didengar oleh para perompak tersebut. Kapten Philip mencoba improvisasi seperti sedang menghubungi Angkatan Laut Amerika. Dan saat ini, mereka tengah mengirim bantuan ke lokasi Max Alabama. Sampai akhirnya satu kapal ketakutan mendengar improvisasi dari Kapten Philip barusan dan memilih untuk putar balik. Sedangkan satu kapal lagi yang berisi Muse dan 3 temannya tadi masih tetap melaju menuju Max Alabama. Copy, Muse memerintahkan untuk tetap melaju dengan kecepatan penuh. Sampai akhirnya mesin kapal mereka overheat dan mati begitu saja. Untuk saat ini kapal Max Alabama bisa terlepas dari kejaran para perompak tersebut. Pada malam harinya, semua kru kapal Max Alabama melakukan meeting dan membahas insiden upaya pembajakan tadi. Meski sudah terlepas dari mereka, salah satu kru merasa kalau para perompak tersebut akan kembali lagi. Para kru merasa keberatan kalau harus menghadapi perompak tanpa persenjataan. Faktanya kapal kargo memang tidak bisa dilengkapi dengan senjata, karena memang sudah aturannya seperti itu. Perdebatan antara Kapten Philip dan para kru semakin memanas, sampai akhirnya Kapten Philip berkata kalau mereka tak punya jalan lain. Meski mereka merubah rute, mereka pasti akan bertemu dengan perompak lainnya. in Djibouti and Mombasa. You signed up Right, for this. for cargo ship. They're coming back. Route that went around the Horn of Africa. Flight home out of Mombasa. Sekarang beralih ke kapal Muse yang mesin kapalnya mati. Mereka mencoba memperbaiki mesin kapalnya untuk kembali mengejar kapal Max Alabama. Bilal yang mencoba memperbaiki mesin pun berkata kalau mesinnya sudah terlalu tua dan tidak bisa diperbaiki lagi. Lalu kemudian Muse meminta mesin kapal kepada temannya yang satu lagi untuk dipasang di kapal Muse, dan jelas dia menolak. Lalu kawannya ini menantang Muse. Tanpa banyak omong, Muse menghantam kawannya ini dengan sebuah kunci sampai ia tewas di tempat.
Pada keesokan harinya, Kapten Philip yang baru bangun mendapatkan sebuah panggilan untuk segera menuju pusat kendali kapal. Dan yang benar saja, kapal perompak kemarin sudah kembali mengejar mereka. Kapten Philip langsung menyuruh menjalankan kapal dengan kecepatan penuh, menghidupkan penyemprot air yang sudah dipasang di pinggir kapal. Dan ia juga menghubungi pihak keadaan darurat Laut Amerika kalau kapal Maersk Alabama kini tengah dikejar oleh sekelompok perompak. This is not a drill. Everyone. Speed is 19 knots. Got military channels now. Muse mencoba menghubungi kapal Maersk Alabama untuk berhenti, dan jelas saja Kapten Philip tidak mau menurutinya. Kemudian Muse mulai menembaki Maersk Alabama sebagai pertanda kalau mereka sekarang tidak sedang bermain-main. Stop your ship now! Alabama ship! Sekarang kapal Muse berada di sisi kiri Maersk Alabama dan mencoba untuk naik. Para kru kapal mencoba untuk menghentikan aksi mereka dengan menembakkan flare. Namun sayangnya, semua serangan yang diluncurkan tidak ada yang mengenai kapal perompak tersebut. Dengan perjuangan yang keras, para perompak akhirnya bisa naik ke kapal Maersk Alabama. Mereka menembak dengan asal untuk menakuti para kru kapal. Lalu Kapten Philip memberi instruksi kepada seluruh kru kapal untuk bersembunyi di area ruang mesin. Ia tak mau krunya ditangkap dan dijadikan sandera oleh para perompak. Sekarang para perompak sampai di pusat kendali di mana Kapten Philip berada. Kapten Philip menawari Muse sejumlah uang $30.000 yang berada di brankas kapal tersebut. Muse pun menolak. Mengetahui kalau kapal yang sedang ia bajak merupakan kapal Amerika, Muse mau meminta uang $10 juta. Lalu tiba-tiba mesin kapal mati. Merasa janggal dengan kejadian tersebut, Muse curiga kalau masih ada kru lain di bagian bawah kapal. Kapten Philip pun menyangkal pendapat Muse tersebut dan bilang kalau mesinnya overheat karena sudah dipaksa melaju dengan kecepatan penuh. Muse jelas tidak percaya dan meminta kepada Kapten Philip untuk menemaninya menggeledah setiap bagian dari kapal. Dan tanpa sepengetahuan para perompak, sedari tadi tombol bicara radio Kapten Philip sengaja ditekan, sehingga para kru yang ada di ruang mesin mendengar semua percakapan mereka. Kru yang berada di ruang mesin kini mulai menyusun rencana. Satu orang akan mencoba pergi ke ruangan generator untuk memutus aliran listrik. Muse bersama Kapten Philip kini melihat denah dari kapal tersebut dan Muse memilih untuk menggeledah ruang mesin. Akan tetapi Kapten Philip menyarankan untuk menuju ke ruangan persediaan untuk mengambil air terlebih dahulu. Dengan alasan ruangan mesin pasti sangat panas karena mesinnya sedang overheat. It's gonna be really hot down there. Engine room. Go. Di ruangan persediaan, ternyata ada Sean yang merupakan tangan kanan Kapten Philip yang kini tengah mengambil beberapa persediaan untuk para kru yang ada di ruang mesin. Sean yang mendengar ada yang datang segera bersembunyi. Ia mendengar percakapan Kapten Philip kalau mereka habis dari sini langsung menuju ruangan mesin. Sean melihat seorang perompak yang tidak memakai alas kaki lalu menghubungi rekannya yang ada di ruang mesin untuk menaruh jebakan pecahan kaca untuk si perompak tersebut. One of them's barefoot. Is there any glass or something? I'll do it. Sementara itu, seorang kru tadi yang mencoba menuju ruangan generator melihat seorang perompak yang tengah berjaga. Ia melempar besi agar menimbulkan suara, dan tentu saja hal tersebut memancing perhatian si perompak tersebut. Sampai akhirnya kru kapal tersebut bisa masuk ke ruangan generator dengan selamat. Sekarang Muse dan Kapten Philip sampai di ruangan mesin. Dan sesuai rencana, Bilal menginjak pecahan kaca yang sudah ditaruh tepat di depan pintu tersebut. Lukanya sangatlah parah. Muse tahu kalau itu adalah jebakan yang dibuat oleh Kapten Philip. Dan Muse masih ingin menggeledah ruang mesin tersebut. I'm stupid! We're going to search this whole room! Di sisi lain, kru yang berada di ruang generator sekarang berhasil memutus aliran listrik sehingga membuat ruang mesin tersebut menjadi gelap. Muse menyuruh Kapten Philip untuk membawa Bilal kembali ke ruang kendali untuk mengobati lukanya.
sedangkan si Muse akan melanjutkan menggeledah ruang tersebut. Para kru kapal yang tengah bersembunyi kini melihat seorang perompak yang sendirian, dan tentu saja para kru melawan perompak tersebut dan berhasil menyekapnya. Kapten Philip dan Bilal sampai di ruang kendali, dan Najee pun curiga kenapa tidak kembali bersama dengan Muse. Radio pun berbunyi, yang mana itu dari Sean yang menanyakan posisi dari Kapten Philip sekarang. Ia memberitahu kalau mereka di bawah berhasil menangkap seorang perompak. Kemudian Najee menjawab radio tersebut dan terjadilah sebuah negosiasi. Di sini pertukaran pembebasan sandera pun terjadi. Para perompak bisa pergi menggunakan sekoci darurat dengan membawa uang $30.000 yang ditawarkan tadi. 3 perompak sekarang masuk ke dalam sekoci darurat, tapi Kapten Philip masih bersama para perompak. Ia ikut masuk ke dalam sekoci untuk memberitahu bagaimana cara menggunakannya. Sedangkan Muse sudah dilepaskan dulu. Ia memasuki sekoci dan melakukan kecurangan. Kapten Philip dipukul dan kru yang lain ditembaki, dan sekoci tersebut pun meluncur ke laut dengan Kapten Philip yang masih berada di dalam sana. Berita tersebut sampai ke pihak kapal perang Amerika yang bernama USS Bainbridge. Dengan segera mereka memantau lokasi sekoci yang membawa Kapten Philip berada dengan menerbangkan sebuah drone. Diikuti dengan mereka sendiri yang pergi menyusul sekoci tersebut. Sampai keesokan harinya, sekoci tersebut belum sampai ke daratan karena memang jalannya sangatlah pelan. Dan di sana kapal Max Alabama masih terpantau mengikuti Kapten Philip yang kini sedang dalam bahaya. Di dalam sekoci, Muse berkata kalau Kapten Philip akan tetap aman, dan saat uang yang diminta sudah didapatkan, ia langsung akan dibebaskan. Muse masih bersikap santai terhadap Kapten Philip, namun Najee merasa tidak senang dengan Kapten Philip. Ia hanya memberi seteguk air kepada Kapten Philip meski ia sudah membantu merawat kaki Bilal. Di dalam kapal USS Bainbridge kini tengah menyelidiki identitas dari para perompak tersebut dengan kapal yang mereka tumpangi tadi. Didapatkan kalau kapal yang digunakan tadi merupakan milik seorang penebar teror asal Somalia. Mereka sering membajak kapal untuk mendapatkan uang, sehingga ada kemungkinan mereka bisa diajak negosiasi. Pusat Komando Amerika meminta agar Kapten Philip jangan sampai ke daratan Somalia karena urusannya pasti akan lebih panjang lagi. Sementara di Pentagon, pihak Amerika mempersiapkan pasukan Navy SEAL untuk berjaga-jaga kalau Kapten Philip sampai ke daratan Somalia. Captain Phillips does not reach Somalia. Kini Muse berusaha menghubungi atasannya, berkali-kali mencoba, dan jelas saja tidak ada yang menjawab karena mereka tidak mau terlibat sesuatu dengan militer negara lain. Sampai sini Muse belum menyadari hal tersebut dan masih tetap mencoba menghubungi atasan mereka. Sekarang USS Bainbridge berhadapan dengan sekoci para perompak tersebut dan langsung menyoroti mereka dengan lampu yang sangat terang sehingga membutakan pandangan mereka semua. Hal tersebut tentu saja membuat panik seisi sekoci termasuk Kapten Philip. Sekarang kapten dari USS Bainbridge menghubungi para perompak dan berkata kalau mereka tidak mau menyakiti perompak tersebut. Mereka hanya ingin membawa Kapten Philip pulang. We want to get Captain Phillips back safely and end this thing peacefully. Muse menolak melepaskan Kapten Philip dan masih menginginkan uang $10 juta. Negosiator USS Bainbridge yang bisa bahasa Somalia berkata kalau uang sebanyak itu sulit untuk dibawa saat ini dan sekarang ia hanya bisa menawarkan makanan dan minuman. Di sisi lain, kapal Max Alabama kini didatangi oleh Amerika dan menyuruh melanjutkan perjalanan. Biar masalah di sini mereka yang akan mengurusnya. Di pagi harinya, 2 kapal Amerika datang menuju sekoci para perompak dan menyatakan kalau mereka membawa makanan dan minuman. Muse pun keluar sambil menodongkan senjata. Ia bilang kalau mereka tidak butuh makan dan minum, mereka hanya butuh uang $10 juta. Pihak militer Amerika bilang akan membawakan uangnya dan meminta untuk menunjukkan Kapten Philip. Kapten Philip mengobrol ke militer dan terselip sebuah kode kalau ia duduk di kursi nomor 15. Muse melanjutkan negosiasi. Sementara itu Najee yang sudah muak pun langsung menembakkan senjata di samping telinga Kapten Philip, sehingga hal tersebut mengacaukan suasana. I don't want your food. I want your money. What is that?
Dan sekarang kapal bantuan militer pun datang. Sebuah kapal perang dan sebuah kapal induk yang sangat besar ikut menangani masalah ini. Kembali ke dalam sekoci, Kapten Philip bilang kepada Muse untuk lebih baik menyerah saja, karena pasti Amerika tidak akan membiarkan mereka sampai di daratan Somalia. Dan Muse berkata kalau mereka sudah terlalu jauh untuk menyerah begitu saja. Pada malam harinya, Kapten Philip melihat Bilal keluar sekoci. Kapten Philip pun meminta izin keluar bersama Bilal. Bilal yang merasa tadi sudah ditolong pun tidak mengawasi Kapten Philip. Kapten Philip memanfaatkan hal tersebut. Ia mendorong Bilal dan dia sendiri melompat untuk pergi menjauh dari sekoci tersebut. Muse dan Naji yang menyadari hal tersebut langsung keluar. Naji yang sudah tak terkendali langsung menembaki ke arah Kapten Philip dan dicegah oleh Muse. Karena kalau mereka tidak mempunyai tawanan, maka mereka akan habis diajar oleh kapal perang yang ada di belakangnya. Kini Muse ikut melompat dan mencoba menangkap Kapten Philip dan akhirnya Kapten Philip pun tertangkap. Sedangkan pihak militer pun belum melakukan tindakan apapun. Kembali ke dalam sekoci, Naji yang marah besar pun mengajar Kapten Philip habis-habisan sampai dihentikan oleh Muse. Naji mendesak Muse untuk segera melakukan sesuatu. Muse yang sedari tadi tidak melakukan apapun sekarang mulai ikut mengajar Kapten Philip. Muse keluar sambil menodong Kapten Philip dan menyatakan akan menghabisi Kapten Philip kalau mereka tidak dibiarkan untuk sampai di daratan Somalia. Negosiator Amerika menghubungi Muse dan mengatakan mereka telah mengantongi biodata Muse dan 3 temannya. Dan jelas saja mereka berempat pun terheran-heran. Lalu negosiator bilang kalau mereka telah menghubungi atasan Muse. Mereka sudah sepakat untuk bertemu dan mendiskusikan jumlah uang tebusan untuk Kapten Philip. Tapi salah satu dari mereka harus ke kapal Amerika untuk mendiskusikannya secara langsung. Naji berpendapat kalau itu adalah sebuah jebakan. Akan tetapi Muse mengiyakan tawaran tersebut dan ia sendiri yang akan pergi ke sana. Sebuah kapal Amerika dikirim ke sana untuk mengaitkan sekoci tersebut dengan kapal perang Amerika. Kemudian Amerika memberikan baju kepada Kapten Philip dan baju tersebut harus ia pakai. Mereka berpesan pada Kapten Philip untuk kembali ke tempat duduknya tadi. Di sini jelas Amerika sudah merencanakan sesuatu. Lalu Muse ikut ke kapal perang Amerika tersebut untuk bernegosiasi. Sesampainya di kapal perang Amerika, dengan polosnya Muse mempercayai semua perkataan orang Amerika tersebut. Tanpa ia sadari, ia sudah masuk ke dalam sarang lebah. Sekarang giliran Amerika mulai bertindak. Lampu yang sangat silau disorot langsung ke sekoci perompak. Hal tersebut membutakan penglihatan mereka semua. Amerika ternyata sudah mempersiapkan 3 orang sniper dan setiap sniper mengunci masing-masing satu target. Sekarang sekoci perompak mulai ditarik. Hal tersebut membuat sekoci terombang-ambing. Sekarang Kapten Philip mulai putus asa. Ia mencoba menulis surat wasiat kepada keluarganya. Naji yang melihat hal tersebut langsung merebut kertas dan memperingatkan untuk tidak melakukan sesuatu. Kapten Philip yang sedari awal tidak pernah melawan, sekarang mencoba melawan balik dan jelas Kapten Philip kalah karena ia seorang diri. Di dalam kapal perang Amerika, mereka mendengar kegaduhan dari dalam sekoci tersebut dan merasa harus segera melakukan tindakan. Sedangkan para sniper belum mendapatkan momen yang tepat untuk menembak. Naji yang sudah emosi sekarang mau menembak Kapten Philip. Sang kapten pun menyuruh untuk berhenti menarik sekoci tersebut. Dan akhirnya para sniper mendapatkan sebuah momen untuk menembak 3 target secara bersamaan. Stop the tow. Execute. Muse yang berada di sarang lebah pun langsung diringkus. Sedangkan Kapten Philip sekarang mulai dievakuasi. Dan tamat. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah kalian membajak sebuah kapal. Daripada membajak kapal, mending menangkap ikan saja. Itu ya. Jangan lupa subscribe.